Salam hikmat tetap masih pakai plastik. Salam hikmat tetap jadi berkat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Shalom, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Dalam kesempatan kali ini, hal yang menarik akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu apakah orang Kristen, anak Tuhan, boleh operasi plastik? Kalau ditanya boleh atau enggak, mungkin ada dari antara kita yang jawab tegas, no. Yakin nggak mau, tapi jadinya cantik loh. Yakin nggak mau, tapi jadinya putih loh. Yakin nggak mau, tapi jadinya mempesona banget. Tapi ada yang jawab mungkin boleh, atau mungkin bisa, dan lain sebagainya. Nah, yang saya perlu pastikan adalah teman-teman menjawab iya dengan alasan yang jelas, menjawab tidak dengan alasan yang jelas. Jangan sampai iya dan tidak jawabannya kita ini masih mengambang. Khususnya kita sebagai anak Tuhan. Banyak banget sejarah dan juga cerita panjang tentang operasi plastik. Sejarahnya, pertama kali, dokternya siapa, dan itu panjang banget. Saya akan bagikan link kepada teman-teman, dan teman-teman silakan cek sendiri. Kalau kita mencari sejarah perkembangan tentang plastik atau operasi plastik, tentu banyak banget. Oleh karena itu, kita bisa kutip saja, dilansir dari kumparan.com misalnya, plastik dalam bahasa istilah Yunani, yaitu plastikios yang berarti membentuk, dan sama sekali tidak berhubungan dengan plastik, hanya saja mungkin menunjuk kepada sesuatu yang mudah dibentuk. Kehadiran operasi plastik sebenarnya sudah cukup lama, berdasarkan dari situs American Society of Plastic Surgery 1800-an menjadi tahun kehadiran operasi plastik yang ditandai dengan operasi pembesaran payudara pertama kali pada tahun 1895. Pada masa Perang Dunia Pertama di tahun 1910, Dr. Hippolyte Morestin mendirikan pusat pelatihan operasi plastik. Ia dan para timnya bertugas untuk melakukan operasi plastik rekonstruksi kepada para tentara Prancis di rumah sakit Val de Grace Military Hospital. Selama itu pula, hingga tahun 1949 silam, operasi plastik dilakukan para tentara yang ikut dalam peperangan dunia pertama dan dunia kedua. Operasi plastik sebenarnya terdiri dari dua jenis, yakni operasi plastik rekonstruksi yang berguna untuk membenarkan struktur wajah. Misalnya operasi plastik tersebut dilakukan pada para korban kecelakaan atau cacat bawaan lahir. Sedangkan operasi plastik untuk kecantikan disebut istilah bedah kosmetik. Bedah kosmetik ini meliputi sejumlah prosedur yang memperbaiki bagian wajah atau tubuh seperti membesarkan mata dan memancungkan hidung, dan lain hal sebagainya. Pada tahun 1962, untuk pertama kalinya implan silikon payudara ditemukan. Kemudian di tahun 1970 hingga 1979, berbagai inovasi plastik yang bertujuan untuk kecantikan dilakukan oleh para dokter bedah. Mereka juga menemukan teknik operasi plastik baru dengan mengkombinasikan jaringan otot dan kulit. Khususnya yang paling kita sering mendengar tentang Korea Selatan. Korea Selatan kini menjadi kiblat terdepan dalam prosedur operasi plastik. Lain halnya di Korea Selatan, para dokter di sana tidak pernah mendengar istilah operasi plastik hingga tahun 1945 silam. Saat Perang Korea pada tahun 1950, banyak dokter dari Amerika yang ditugaskan ke Korea untuk membantu menangani pasien. Dokter militer Amerika, Dr. Millard dan Stestrom, tiba di Busan untuk digigit zombie. Maksud saya untuk melakukan operasi plastik rekonstruksi. Tak pernah terpikirkan oleh mereka untuk mengembangkan teknik operasi plastik di Korea Selatan. Namun pada akhir tahun 1950, masyarakat Korea Selatan menyadari pentingnya operasi plastik ketika para dokter setempat pulang belajar dari Amerika dan Eropa.
Mereka mulai mengajarkan tentang operasi plastik di universitas, dan sejak itu istilah operasi plastik mulai berkembang pesat hingga akhirnya pada tahun 1966 lalu didirikanlah Korean Society Plastic Reconstructive Surgeons pada 30 dokter yang memiliki spesialis berbeda-beda. Dalam situs Fakultas Kedokteran Erlangga, berdasarkan hasil kongres luar biasa Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2012, nama Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia berganti nama menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Estetik. Hal ini untuk memperjelas bidang yang selama ini digarap dan ditekuni. Nama Kolegium Program Studi Departemen SMF menyesuaikan dengan nama baru menjadi Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia serta Program Studi Departemen SMF Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Tapi pada dasarnya garis besar daripada operasi plastik itu sendiri dan kepentingan-kepentingan awal operasi plastik itu sendiri sangatlah baik dan mulia. Gunakan untuk orang-orang yang mengalami cacat dalam peperangan, membuat akhirnya wajah, bentuk, dan struktur tubuhnya menjadi berubah. Itu awalnya. Tapi semakin berjalannya waktu, itu dimanfaatkan, itu dipelajari lebih dalam untuk kepentingan merubah penampilan kita. Tujuannya lebih kepada fashionable, lebih kepada entertain, lebih kepada mengejar sesuatu apa yang dia inginkan. Berikut adalah 5 alasan orang mau operasi plastik. Dapat kita rangkum dalam beberapa sumber bahwa orang yang mau operasi plastik itu setidaknya ada 5 alasan. 1. Memperbaiki penampilan. 2. Menunjang karir. 3. Meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. 4. Mengatasi penuaan dini. 5. Ingin menjadi seperti idolanya. Cantik ataupun tampan membuat beberapa orang memilih jalan pintas. Bedah plastik dipilih untuk mendapatkan perubahan pada beberapa bagian wajah sesuai keinginan masing-masing. Tetapi, apakah ada aturan-aturan khusus yang harus dilalui untuk melakukan operasi plastik? Dia perlu pembiusan umum, dia harus ronsen dada. Wah, kamu hidungnya pesek gitu atau kurang mancung gitu ya. Mungkin anak nanti pada saat dia sudah usia mungkin 17 tahun ke atas, dia punya idola yang lain, dia pengen seperti yang lain, tidak seperti yang diinginkan oleh orang tuanya, dia pasti minder dan pengen berubah lagi. Jika dengan 5 alasan tadi orang untuk operasi plastik, maka hal itu tidak diizinkan dalam Alkitab. Mengapa demikian? Kita tidak mengacu dulu kepada dosa atau tidak dosa, karena secara eksplisit Alkitab tidak menjelaskan, dan pada saat itu juga tidak ada operasi plastik pada zaman itu. Maka kalaupun ada, mungkin bisa saja Maria Magdalena atau wanita-wanita yang lain operasi plastik. Tapi saya rasa tidak ada. Oleh karena itu kita tidak berbicara mengenai dosa atau tidak, tapi berkenan atau tidak. Perhatikan ayat firman Tuhan berikut ini. Jadi kesalahan yang dapat kita lihat, yang dapat kita teliti, pertama adalah operasi plastik akan menjadi salah ketika dia dibuang, diganti, dan dihilangkan. Dibuang dan diganti dan dihilangkan ini adalah perbuatan yang bisa jadi membuat kita tidak bersyukur atas apa yang kita punya. Roma 9 ayat yang ke-20 berkata, "Siapakah kamu, hai manusia,
Om, hai tulinya Julak. Ya apa, Dek? Om ini Opa ya? Oh iya, Dek, kenalan, saya Opa. Opa, operasi plastik.